diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda ya Nabi, khaslatani la syai'a afdalu minhuma. Ada dua macam perkara, yaitu tidak ada sesuatu yang lebih utama, yang lebih afdal daripada keduanya. Khaslatan, daripada keduanya perkara, yang perkara ini sangat afdal. Tidak ada sesuatu yang melebihi dua ini. Yang pertama, al-iman billah, beriman kepada Allah. Orang beriman itu semua perkara yang dihadapinya semuanya baik. In asabathu sarra'u, jika mendapati akan dia orang mukmin oleh kegembiraan, oleh yang menyenangkan, syakara, maka bersyukur ia itu mukmin. Maka orang yang dapat kegembiraan lalu dia bersyukur, maka itu hukumnya baik. Tapi wa in asabathu darra'u sabara, dan jika menimpa kepadanya kemudaratan, kemalaratan, kesulitan, lalu bersabar dia, maka sabar itu bagi orang mukmin khair, hukumnya baik. Jadi orang beriman itu ditimpa kegembiraan, bersyukur, dikenai ujian, bersabar. Maka yang paling afdal itu adalah beriman billahi, dengan Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali itu adalah kehendak Allah. Kita percaya setiap hidup sudah ada takdir untuk kita, baik atau tidak sudah ditentukan Allah. Orang beriman begitu. Yang kedua, wan naf'u lil muslimina, dan memberi manfaat kepada orang-orang muslim. Kalau bisa kita ini selalu bermanfaat untuk orang muslim lainnya, bil maqali, dengan ucapan, selalu menasihati baik kepada kita sesama orang muslim. Dia keliru, tak salah jalan, ditegur, dikawani, dibetulkan, dirangkul, dibimbing. Itu paling baik setelah beriman kepada Allah. Au bil jahi, atau dengan pangkat. Dia punya pangkat, usahakan pangkatnya itu membawa manfaat kepada orang muslimin. Dia punya pangkat, masjid diperhatikan. Dia punya pangkat, orang-orang yang berjuang untuk agama diperhatikan.
dia punya jabatan, punya pangkat, orang-orang menuntut ilmu diperhatikan. Itu namanya memberi manfaat dengan jabatannya. Mumpung dia menjabat, peduli dengan masjid supaya ada manfaat. Sumbang itu masjid, berjamaah di masjid, keliling kemana-mana masjid, santuni. Itu namanya memberi manfaat kepada sesama orang Islam biljah, dengan jabatan, dengan pangkatnya, dengan kekuasaannya. Maka kalau ada pejabat yang semacam ini, itu kata Nabi paling afdal dah setelah beriman kepada Allah. Lah kita bercakap tidak berani, punya pangkat tidak ada. Kemarin calon RT 16 kali kalah terus. Jadi tidak ada harapan hendak berbuat baik dengan pangkat au bil mali, atau dengan harta. Harta kita tuh berusaha royal untuk kebaikan orang Islam. Kalau kita royal untuk kebaikan orang Islam, maka Allah royal pula memberikan tambahan untuk kita. Dalam hadis Mukhtarul Ahadis, ada hamba Allah yang dititipkan, punya kelebihan, duit banyak. Kalau dia itu memberikan manfaat kepada orang Islam lainnya, maka ditambah oleh Allah. Maka kalau dia tidak mau memberi manfaat kepada orang Islam lainnya, maka kekayaannya, kesempatannya Allah pindah ke orang lain. Maka ada orang yang tadinya pada sugih, tahu-tahunya sugih, mungkin dapat pindahan dari orang lain sudah, tapi Allah berkehendak. Nah, dalam hadis begitu. Kalau kita bersyukur, banyak membantu orang muslim, Allah tambah. Jika tidak, kesempatan ini Allah pindahkan kepada orang lain. Tapi kalau kadama tetap bermanfaat untuk orang muslim, Allah tidak memindah. Maka di zaman Nabi Musa alaihissalam, ada orang suami istri hendak menyicip, hendak merasai kayak apa nyamannya jadi orang sugih. Melihat orang berwakaf nyaman, melihat orang menyumbang untuk kepentingan anak yatim nyaman. Di Tungkal Ulu tuh, daerah Gemuruh. Nah, itu ada Abang Barak namanya, beserta kawan-kawannya. Dia menyantuni anak yatim luar biasa. Kemarin saya tanya dengan yang membawakan, katanya lebih kurang 1000 anak yatim yang disantuni setiap bulan. Satu orangnya 300.000 setiap bulan sampai tamat SMP. 1000 orang, berarti setiap bulan 300 juta nyumbang anak yatim. Ada anak keponakan saya, suaminya meninggal di seberang, anak 2. Saya tanyakan, bisa tidak ini dimasukkan? Alhamdulillah dimasukkannya. Jadi asal sampai tanggalnya masuk ke rekening, dia berarti 600 sebulan, berarti 10 bulan 6 juta, 10 tahun 60 juta. Maka umurnya anak sikong hanya 2 tahun, yang sikong 5, berarti masih lama lagi tuh. Kelas 6 SD tambah SMP 3, 9 tahun lagi, makanya tika, berarti 15 tahun. Setahunnya
6 juta, berarti 90 juta satu orang. Kalikan orang 1000. Kalkulator pening kepala gitu. Kalkulatornya macet. Kalimat banyak micet. Nah, luar biasa orang menyantuni kepada anak yatim. Saya ngisi di sana dalam kata sambutan orang yang dekat dengan beliau, hasil usahanya itu 10% untuk anak yatim. Nah, jadi kalau kita bisa begitu, kekayaan itu kada diambil Allah, tetap sampai sekarang melimpah. Ini bangun masjid lagi 5M, ini bangun madrasah lagi. Nah, kenapa? Karena kalau dia royal dengan kepentingan orang Islam, maka Allah tambah, tidak akan Allah ambil. Kalau royal untuk kepentingan orang Islam. Jadi di zaman Nabi Musa ini melihat orang nyaman, nak menyumbang anak yatim nyaman, nak nyumbang masjid enak, duit banyak. Ya, nak ngopi di warung Haji Mail enak, duit banyak. Berapa yang ada ngopi bayarkan, karena duit banyak. Nyimpan kali, lemari penuh. Buku rekening 10 kali ganti dah. Aku banyakkan masuknya, kan nyaman. Lalu datang kepada Nabi Musa alaihissalam, minta didoakan agar menjadi orang sugih. Untuk nyicip cuman kada usah lama, 6 bulan aja. Nanti budikakan miskin pula. 6 bulan jadi orang sugih. Lalu Nabi Musa munajat kepada Allah, berdoa agar orang ini sugih. Sekali dikabul Allah, bukan 6 bulan, tapi janjinya setahun. Lebih 6 bulan dah, baru berniat baik, ditambahi Allah dah. Berniat baik baru melakukan. Niatnya supaya nyaman nyumbang. Sudah ditambah Allah, minta 6 bulan, ditambah 6 jadi setahun. Belum berbuat baik lagi, baru niat. Niat hendak royal, baru duitnya belum ada, baru macam-macam. Sudah Allah tambah. Niat bersyukur saja sudah ditambah Allah. Bagaimana kalau dipraktikkan? Ternyata dikabulkan. Berhimmatlah suami istri ini tadi menyumbang, membantu kepentingan orang Islam. Makin akhir tahun, makin berhimmat. Oh ya, yang bini habiskan abahnya. Kenapa? Karena bulan hadapan kita miskin lagi. Mumpung jadi orang sugih. Sekalinya sampai setahun kada miskin. Setahun sebulan kada juga. Lebih 6 bulan dah. Setahun 6 bulan kada miskin. Takutan nang baduli ke bini ini, takutan. Kalau ini istidrak, kalau ini lanjuran dari Allah, musibah nanti. Nah, datanglah kepada Nabi Musa menanyakan kenapa kami sugih tali tua, tadinya setahun jadi setahun 6 bulan. Ujian Nabi Musa, aku gin mikir juga, kenapa kian ini maka sugih talapi? Kemarin dikabulkan setahun, ini ku setahun 6 bulan. Rupanya Nabi Musa mengintai juga. Lalu munajatlah Nabi Musa kepada Allah. Ternyata jawabnya, bagaimana kata Allah aku hendak memindah? Karena orangnya baik, menyumbangkan hartanya untuk manfaat orang muslim. Allah dah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau hamba itu royal untuk kepentingan orang Islam, maka Allah tambah royal memberikan harta benda kepada kita. Lah harta kada punya, hendak memberi manfaat kepada orang muslim dengan ucapan kada lihat, dengan pangkat kada punya jabatan, dengan harta
rumah jin menyewa, kabur mengambil upah, macam mana? Hendak dengan harta, au bil badan, atau dengan badan, dengan anggota tubuh, artinya dengan tenaga, memberi manfaat kepada orang mukmin, kepada orang muslim. Ada pengumuman, diumumkan kepada lapisan masyarakat, besok kita bekerja sama gotong royong membersihkan masjid karena malam besok kita ada tabligh akbar, acara pengajian besar. Nah itu kita yang sehat punya tenaga, datanglah, gulung tikar, tapas, kemudian didadai, bercelumut kepala. Itu namanya bil badan, dengan tubuhnya, dengan tenaganya. Itu paling baik sudah, setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwa az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Artinya, barang siapa berpagi-pagi ia la yanwi, tidak ada berniat ia az-zulma, akan menganiaya orang. Dia tidak ada kepingin hatinya membuat orang sulit, membuat orang susah. Tidak kepingin nak menzalim orang, kada kepingin. Kada sampai hati ala ahadin ghufira lahu ma jana, maka diampuni baginya akan barang yang melakukan ia akan itu daripada dosa. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah, karena kita tidak ada niat hendak menzalim orang, hendak membuat orang susah. Kita ini hidup, usahakan jangan mengalihi orang. Jangan sebab kita orang susah, jangan sebab kita orang sakit, jangan sebab kita orang sengsara. Jangan mengalihi orang namanya. Tapi waman asbaha yanwi, dan barang siapa yang berpagi-pagi ia, yaitu berniat ia akan menolong orang yang teraniaya. Dia berniat kalau ada orang teraniaya, dia akan menolong. Wa qada'a hajatil muslim, dan menunaikan hajatnya orang muslim. Dia pagi-pagi berniat, saya akan mengabulkan hajat orang muslim. Pagi itu jam 9 ada undangan tasmiyah, anak sahabatnya berniatnya hendak tulak, berniat. Malam besok pagi ada pengajian haul, ya di manakah? Lalu berniat dia hendak pergi ke sana untuk menunaikan hajat saudaranya muslim. Kanat lahu ka'ajri hajatin mabruratin, maka ada baginya orang mukmin yang berniat hendak menunaikan hajatnya orang muslim yang baik-baik, ada seperti pahala berhaji yang mabrur. Haji mabrur itu laisa lahu jaza illal jannah, tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Nah, maka itu kita berusaha setiap pagi berniat, andai kata ada orang teraniaya, kita bantu. Andai kata ada orang bahagia, kabulkan. Berniat sudah, aku akan mengabulkan undangan saudaraku.
karena acaranya adalah acara yang mendatangkan kebaikan. Berniat dia, maka pahalanya seperti haji mabrur. Belum berangkat lagi, belum, berniat saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi ilallah, ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Bermula yang lebih menyukai hamba kepada Allah Ta'ala, yaitu orang yang lebih memberi manfaatnya manusia kepada manusia lainnya. Jadi seabdal-abdal hamba kepada Allah orang yang selalu memberi manfaat kepada orang lain. Maka itu selalulah kita bercakap, berbuat, bertindak kira-kira ada manfaat untuk orang. Jadi cakap kita ada manfaat untuk orang, perbuatan kita ada manfaat untuk orang. Pisang tuh, inya kadang mau mati kalau belum berbuah. Pisang belum berbuah, bawakan perang panjang, tabang pohon pisang tuh, putus. Bulan hadapan berdaunnya ya pulang, kecongol pucoknya pulang. Seperti biasa, tabang lagi, tumbuh lagi, pohon itulah tumbuh. Kapan pisang baru mau mati? Ketika pisang sudah berbuah. Begitu pisang berbuah, tabang ada bakal berpucok lagi. Kalau ada pisang berbuah, tabang berpucok pulang, langsung viral. 6.000 penontonnya. Masukkan ke YouTube, ada pisang ajaib, sudah berbuah di tabang, berbuah pulang. Tabang berbuah pulang. Itu di dalam surga. Dalam surga ada. Begitu dipanen, berbuah lagi. Dipanen, berbuah lagi. Itulah orang yang membelanjakan harta untuk di jalan Allah. Di dunia dia ada. Nah, jadi pisang itu selalu memberi manfaat untuk orang lain. Dia kadang mau mati kalau tidak memberi manfaat untuk orang lain. Wa abdalul a'mal idkhalus sururi ala qalbil mu'min. Dan sepaling abdal amal yaitu memasukkan rasa gembira ke hati orang mukmin. Jadi kita berusaha selalu menyenangkan hati orang. Jangan membuat orang sakit hati. Karena sakit hati itu kalau orang sudah kena sakit hati, pernah dilukai, sembuhnya berat. Karena sakitnya itu di dalam. Kalau di luar bisa lah diulis dengan salap. Luka di luar, ulisal dalam salap. Tapi kalau terluka di hati, payah mengobati barang di dalam. Maka itu kita berusaha selalu berbuat yang menyenangkan hati orang mukmin. Bagaimana menyenangkannya? Yatrudu anhum ju'an, menolak ia daripada mereka ju'an akan rasa lapar. Yatrudu anhu begitu, ju'an akan lapar. Jadi kita berusaha kalau orang lapar dihilangkan laparnya, dikasih makan, mengasih makan orang lapar sesuai dengan salirannya. Haram jasadnya disentuh api neraka. Maka itu kita berusaha memberikan makan kepada orang yang lapar. Au yaksifu anhu korban, atau melepaskan ia mukmin
daripadanya akan kesusahan. Jadi kalau dia merasa sempit kehidupannya, bantu, buka, hilangkan rasa sempit dalam kehidupannya. Dia punya utang, kalau itu bayar, bantu bayari. Kalau hutangnya dikit begitu, kalau banyak lain kisah. Jadi susah bang. Tahu hutang dia beli beras sekilo, ada duit lebih, kita bantu membayarkan. Jadi yang bagus itu selalulah menggembirakan kepada hati sesama kita, apalagi orang yang membutuhkan. Umpatinya ke pasar, bawa minum, dan tuh dia ketemu di pasar sayur pula, nukar dia labu sehiris, ambilnya bayam seikat, jagung sebiji, tomat sebiji. Begitu dia bayar, Pak, jangan diterima, gabung punya saya. Atau senang dia tuh. Terpikir dia menyesal ngambil bayam cuma seikat. Siapa tahu tadi ambil cabai sekilo, cuman kita tahu dibayarkan. Diperhatikannya oleh orang susah tadi, nasuki tadi di pasar ikan, ikut ya gitu juga. Nyaman dibayar ikannya pulang. Ambilnya ikan gulama sekilonya pelan-pelan, yang ambilnya kan banyak ada. Bayar ikannya pulang, Pak, gabung sama saya. Ambilnya pulang ikan bulayak mata, bayarkan orang pulang. Ya, kalinya ambilnya bawal yang kayak piring Donald, biarkan lagi. Kalau ikan kecil bayarkan, kalau ikan ganal biarkan, jangan dibayari lagi. Ini memang akad ini. Nah, jadi kita berusaha menyenangkan kepada orang yang mendapat kesulitan. Aw yaqdi lahu dainan, atau membantu membayari hutangnya. Jadi kalau dia ada punya hutang, terjepit hutang, dibantu. Macam mana membantu? Berikan waktu lagi. Jangan bayar hutang seminggu lagi, sampai seminggu lagi kan dia ada duitnya, bantulah. Kasih tempo lagi seminggu, ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Tuh gimana ini orang bayar hutang, mau sampai kiamat kada bayar. Tapi itu lebih utama, memberikan bantuan untuk membayarkan hutangnya. Jadi yang lebih utama itu beriman dan memberi manfaat untuk orang muslim. Tapi sebaliknya, wa khaslatani la syai'a akhbasu minhuma, dan ada dua macam perkara. La syai'a, yaitu tidak ada sesuatu yang lebih jelek, yang lebih jelek daripada keduanya. Apa dia? Pertama, asyirku billah, mensekutukan Allah. Dalam etikat apalagi, dalam amal aja kada boleh mensekutukan Allah. Karena kalau mensekutukan Allah dalam amal, itu termasuk syirik khafi, tapi dia masih orang Islam. Artinya beramal menduakan Allah, tidak semata-mata karena Allah, tapi menduakan dengan yang lain, karena minta dipuji, minta disanjung. Berarti kan menduakan Allah dengan disanjung. Nah, itu namanya mensekutukan dalam amal. Tapi kalau dalam etikat, itu murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, wadduru bil muslimina, yang paling jelek itu sudahlah mensekutukan Allah, membuat pulang, membuat mudarat, membuat susah kepada orang lain. Dengan apa dia membuat susah? Fi abdanihim,
pada badannya itu muslimin. Orangnya jagau, wani banget. Sedikit-sedikit orang bantainya, saking beraninya dengan orang lain. Maka orang yang suka membuat mudarat untuk orang lain dengan tenaganya, wa amwalihim, dan dengan harta mereka, dia menzalim orang dengan hartanya, dia menzalim orang dengan badannya. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, maka bahwasanya semua perintah-perintah Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran itu tarji'u ila khaslataini, kembali kepada dua macam perkara. Jadi isi perintah Allah itu untuk dua macam perkara. Yang pertama, tujuannya perintah Allah itu ibadah yang kita lakukan at-ta'zim lillahi ta'ala, perintah untuk mengagungkan Allah Ta'ala. Bagaimana dengan beramal ibadah? Yang kedua, wasyafaqati khalqihi, dan memberi dan memiliki sifat kasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Jadi tujuan ibadah itu mengagungkan Allah dan perintah Allah untuk berkasih sayang kepada sesama kita manusia. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan olehmu akan sembahyang dan tunaikan zakat. Untuk apa mendirikan sembahyang? Untuk mengagungkan Allah. Untuk apa menunaikan zakat? Untuk bersayang-sayangan, untuk membantu sesama kita. Jadi hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama kita baik. Jadi sembahyang dilakukan mengagungkan Allah, zakat dilakukan untuk bersayang-sayangan. Uskur li wali walidaika, kata Allah, bersyukurlah olehmu kepadaku. Ada yang mentafsirkan uskurli itu adalah sembahyang 5 waktu. Jadi apabila bersyukur kepada Allah, sembahyang 5 waktu dipelihara, itu takzim lillah. Kemudian bersyukur kepada kedua orang tua, itu artinya berkasih sayang kepada sesama makhluk Allah. Jadi semua perintah Allah itu tujuannya pertama mengagungkan Allah, yang kedua hidup bersayang-sayangan sesama kita. Maka mudah-mudahan kita senantiasa dapat menjaga segala perintah Allah, sehingga hubungan dengan Allah kita semakin baik dan bisa berkasih sayang sesama kita, sehingga hubungan sesama kita semakin baik, saling sayang menyayangi, tidak saling benci-membenci, sehingga kita mudah-mudahan diselamatkan Allah dunia wal akhirah, husnul khatimah was sa'adah. Amin Allahumma amin.